Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Trisiana dengan nomor induk mahasiswa 12030303130, kelas 1N2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ilmu negara dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Pada pertemuan 9 membahas mengenai asal mula dan lenyapnya negara part 2. Asal mula negara terdiri dari 4 masa, yaitu pertama ada masa teori kekuasaan. Para ahli berpendapat, yang pertama ada Oppenheimer berpendapat bahwa negara adalah merupakan alat dari golongan kuat untuk menentukan masyarakat. Sedangkan menurut Otto von Geek, negara ialah hukum organis. Yang kedua ada masa positivisme. Pada masa positivisme ini, negara hadir karena keterlibatan masyarakat yang membutuhkan peraturan perundang-undangan guna diharapkan dapat memberikan kontribusi dan juga bisa menertibkan masyarakat. Yang ketiga ada teori modern. Pada teori modern ini, para tokoh berpendapat bahwa negara adalah sebuah organisasi kekuasaan di mana terdapat bangsa atau golongan yang membutuhkan figur seorang pemimpin. Yang keempat ada abad pertengahan. Pada pertengahan ini terdiri dari 4 masa. Yang pertama ada pra-Renaissance, muncul tokoh seperti Agustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, dan Thomas More. Sedangkan pada pasca Renaissance muncul tokoh seperti Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, dan Thomas Robert. Selanjutnya mengenai lenyapnya sebuah negara terdiri dari 4 teori. Yang pertama ada teori organis. Pada teori ini berpendapat bahwa negara akan lenyap karena adanya peperangan dan terjadi bencana alam. Yang kedua ada teori anarkis. Teori ini berpendapat bahwa negara akan lenyap karena adanya pemberontakan dan terorisme. Yang ketiga ada teori marxisme. Menurut teori ini, negara akan lenyap karena adanya pemberontakan dari kaum proletar atau kaum golongan bawah. Yang keempat ada teori mati tuanya negara karena usia negara yang sudah tua juga negara yang tidak bisa dapat dikendalikan lagi. Selanjutnya pada pertemuan 10 yaitu tujuan dan fungsi negara 1 terdiri dari 4 teori. Yang pertama ada teori Ryongsang. Menurut teori ini, negara yang kuat adalah negara yang mampu menciptakan negara adidaya secara eksternal. Yang kedua ada teori Niccolo Machiavelli. Tujuan dan fungsi negara menurut teori ini ialah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Juga bisa membentuk negara adidaya yang mana rakyatnya bisa tunduk pada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh negara. Yang ketiga ada teori Dante Alighieri. Menurut teori ini, tujuan dan fungsi negara ialah untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia, juga memposisikan agama di bawah negara. Yang keempat ada teori John Locke. Menurut teori ini, tujuan dan fungsi negara ialah untuk melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya pada pertemuan 11 ialah membahas mengenai tujuan dan fungsi negara part 2. Terdapat 4 teori atau 4 pandangan di dalamnya. Yang pertama ada teori Immanuel Kant. Menurut teori ini, tujuan dan fungsi negara ialah untuk membebaskan masyarakat atau warga negara dari sifat-sifat diskriminatif atau keterbatasan. Yang kedua ada pandangan paham sosialis. Menurut pandangan ini bahwa tujuan dan fungsi negara ialah bagaimana negara menciptakan sifat-sifat non-diskriminatif, juga menciptakan nilai-nilai kesamaan dalam masyarakat sehingga tidak ada kelas sosial atau sekat di dalamnya. Yang ketiga ada pandangan paham liberis kapitalis, yang mana tujuan dan fungsi negara menurut teori pandangan ini ialah bagaimana negara memberikan keleluasan yang sebebas-bebasnya bagi individu yang ada di negara tersebut. Yang keempat ada pandangan sosial demokrat. Menurut pandangan ini, tujuan dan fungsi negara ialah untuk memberikan kesejahteraan, jaminan kesejahteraan bagi masyarakatnya, serta mewujudkan kesejahteraan tanpa adanya penindasan. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 yaitu membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara yang terdiri dari 2, yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada negara kesatuan sistem desentralisasi, dan kedua adalah negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Adapun karakteristik dari negara kesatuan, yang pertama ialah hanya ada satu konstitusi, yang kedua adalah satu pemerintahan di tingkat pusat, yang ketiga adalah mempunyai satu keluarga negaraan, yang keempat adalah terdapat satuan pemerintahan lokal, yang kelima ialah hanya pemerintahan pusat yang berwenang menjalankan hubungan luar.
Yang kedua ada negara serikat, berasal dari bahasa Latin yaitu feudus yang artinya perjanjian. Perjanjian ini harus menguntungkan untuk kedua belah pihak yang yang akan menciptakan atau bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun dua syarat yang harus ditempuh dalam membentuk negara federal, yang pertama adalah adanya perasaan senasib di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Yang kedua ialah adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang bebas. Adapun karakteristik dari negara serikat yaitu ialah hanya ada satu wilayah, yang satu wilayah ini terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang kedua ialah adanya kedaulatan ganda. Yang ketiga ialah adanya hubungan antara pemerintahan federal dan pemerintahan daerah bersifat kooperatif. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 yaitu membahas mengenai bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Yang pertama ada bentuk pemerintahan yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada autokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dikelola oleh satu orang atau sedikit orang namun mempunyai kendali yang sangat besar. Yang kedua adalah monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang bersistem tunggal atau kerajaan. Yang ketiga ada republik, yaitu bentuk pemerintahan yang mana pemerintahannya dikendalikan oleh masyarakat. Bentuk negara menurut Aristoteles yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada monarki, yaitu dampak kemerosotannya yaitu despoti dan tirani. Yang kedua ada aristokrasi, yaitu dampak kemerosotannya ialah oligarki dan plutokrasi. Yang ketiga ada politea, yaitu dampak kemerosotannya yaitu ialah demokrasi. Adapun siklus teori dari bentuk pemerintahan yaitu ada monarki, oklarasi, demokrasi, oligarki, aristokrasi, dan tirani. Yang ketiga ada sistem pemerintahan. Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Adapun sistem negara ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada presidensial, yang mana negara yang menganut sistem presidensial yaitu negara Indonesia. Adapun ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial yaitu yang pertama adalah kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua ialah pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR karena parlemen dan pemerintahan itu sejajar. Yang ketiga adalah menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab terhadap presiden. Yang ketiga ada eksekutif dan legislatif ini sama-sama kuat. Yang selanjutnya ialah mengenai sistem parlementer. Sistem parlementer ini dianut oleh negara Amerika Serikat. Adapun ciri-ciri yang dianut oleh sistem parlementer, yang pertama adalah kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua ialah pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang ketiga adalah kabinet bertanggung jawab dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Yang keempat adalah kedudukan eksekutif kabinet lebih mudah dan lebih bertanggung jawab kepada parlemen. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 yaitu membahas mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern. Yang pertama ada negara autokrasi. Negara autokrasi ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu autos yang artinya diri dan kratos yang artinya kekuasaan. Adapun ciri-ciri negara autokrasi modern ini, yang pertama ialah bersistem satu partai atau partai tunggal. Yang kedua ialah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Yang ketiga ialah organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Yang keempat ialah penentuan wakil rakyat masih dominan pada penguasa. Yang kelima ialah eksekutif dominan. Yang keenam ialah contoh dari negara autokrasi ini ialah fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Selanjutnya yang kedua ialah negara demokrasi modern. Negara demokrasi modern ini ialah negara yang sistem pemerintahannya dipegang oleh rakyat dan kepentingan umum. Adapun tujuannya ialah untuk mengusahakan serta menyelenggarakan kebahagiaan serta kesejahteraan rakyatnya. Adapun ciri-ciri dari negara demokrasi modern ialah yang pertama adalah sistem kepartaian atau sistem multipartai. Yang kedua ialah
wadah atau forum penyelenggaraan kekuasaan rakyat. Yang ketiga ialah kesatuan di antara individu memiliki peranan yang sangat pokok, dapat menentukan dan menilai kebahagiaan serta kesentosaan terhadap negara. Yang empat adalah kendali penuh berada di tangan rakyat, serta yang kelima ialah undang-undang dominan, contohnya di negara Indonesia. Selanjutnya pada pertemuan ke-15 yaitu membahas mengenai teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan menurut Maurice de Penger itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama secara langsung. Secara langsung ini dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama ada pemilihan para penguasa, yang mana pemilihan para penguasa ini berdasarkan kehendak rakyat. Yang kedua ialah pembagian kekuasaan, yang mana cara ini efektif untuk membatasi kekuasaan. Yang ketiga ialah kontrol yurisdiksional, yang mana menegakkan hukum untuk membatasi penggunaan kekuasaan secara represif. Yang kedua ialah menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga ialah pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Selanjutnya membahas mengenai trias politika. Trias politika ini diawali di Prancis pada abad ke-16, meliputi fungsi finance, fungsi justisi, fungsi diplomasi, fungsi defensi, dan fungsi polis. Selanjutnya juga dikembangkan lagi oleh Junluk pada tahun 1632 sampai 1704, yang mana mencakup hal atau fungsi terdiri dari fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Dan berakhir pada pendapat Montesquieu pada tahun 1748, yang mana mencakup hal atau fungsi-fungsi. Yang pertama ada fungsi legislatif, yang kedua ada fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada eksekutif. Eksekutif ini adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang atau disebut dengan rule making function, yang dikelola oleh presiden juga oleh satuan kerja pemerintah. Yang kedua ialah legislatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau rule application function, yang bekerja sama dengan eksekutif membuat undang-undang. Contohnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga ialah yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang, yang disebut juga dengan rule education function. Contohnya ialah lembaga kehakiman, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Sekian review materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.